Sering nggak sih Anda udah capek banget, udah rebahan di kasur, tapi matanya nggak mau merem? Anda nggak sendirian kok. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas 5 cara praktis yang udah terbukti bisa bantu kita dapetin tidur nyenyak yang kita butuhin. Rasanya familiar banget ya? Guling kanan, guling kiri, benerin bantal, tapi tetap aja nggak bisa tidur. Seharusnya kan, malam itu waktunya istirahat, tapi entah kenapa pikiran sama badan kita kayak punya rencana lain. Percaya deh, banyak banget yang ngalamin perjuangan ini. Coba deh kita cek bareng-bareng. Apa Anda termasuk yang susah buat mulai tidur? Udah berbaring berjam-jam cuma liatin langit-langit kamar? Atau mungkin sering kebangun di tengah malam? Nah, ini yang paling khas. Kebangun jam 2 atau 3 pagi, terus pikiran langsung kemana-mana, bikin tidur lagi tuh rasanya mustahil. Kalau salah satu dari gejala ini, ditambah lagi siangnya jadi gampang capek dan gampang marah, terdengar seperti Anda, berarti Anda sudah berada di tempat yang sangat tepat. Oke, ini dia peta perjalanan kita menuju tidur yang lebih berkualitas. Pertama, kita pahami dulu masalahnya itu apa. Terus kita akan pelajari 5 langkah utamanya. Apa aja sih yang harus dihindari? Dan di akhir nanti, kita bakal punya rencana aksi yang bisa langsung Anda coba. Yuk, kita mulai. Oke, bagian pertama, kita harus paham dulu realitasnya. Sering banget loh, pas kita lagi susah tidur, kita merasa jadi orang paling menderita dan sendirian di dunia. Tapi faktanya, jauh dari itu. Poin kuncinya di sini adalah, ini hal yang sangat umum. Susah tidur itu bukan berarti ada yang salah sama diri Anda, bukan tanda kegagalan. Ini tuh bagian dari pengalaman jadi manusia. Semoga dengan menyadari ini aja, beban di pundak Anda bisa sedikit lebih ringan. Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih. 5 strategi praktis yang bisa Anda terapkan mulai malam ini juga untuk membangun kembali hubungan yang sehat dengan tidur. Langkah pertama, dan ini mungkin yang paling fundamental, itu dimulai dari piring makan kita. Apa yang kita makan beberapa jam sebelum tidur, ternyata punya dampak langsung ke kualitas istirahat kita malam nanti. Yuk kita bedah lebih dalam. Makanan yang sebenarnya itu apa sih? Gampangnya, makanan yang masih kelihatan bentuk aslinya. Buah-buahan segar, sayuran, ikan, telur, biji-bijian utuh. Coba deh kurangi makanan olahan yang isinya penuh pengawet, pewarna, dan pemanis buatan. Dan ini yang paling krusial, kasih jeda waktu, minimal 3 jam, antara makan malam terakhir dan waktu tidur. Kenapa? Coba bayangin saat Anda mau tidur, Anda mau seluruh sistem di tubuh ikut istirahat. Tapi kalau perut Anda masih penuh, sistem pencernaan Anda itu ibaratnya masih lembur, jadi tubuh nggak bisa masuk ke mode relaksasi yang dalam. Nah, ini nih yang sering kejadian. Badannya udah capek, tapi otaknya kayak lagi maraton, ya kan? Ini tantangan kedua kita. Masalahnya bukan di badan, tapi di kepala kita. Yuk kita belajar cara menjinakkan pikiran yang lari-larian ini. Istilah pikiran monyet ini pas banget loh. Pikiran kita itu loncat-loncat dari mikirin kerjaan besok, tiba-tiba ingat tagihan, terus nyambung ke hal-hal aneh lainnya. Secara biologis, ini tuh memicu respons lawan atau lari di tubuh kita yang melepaskan hormon stres kayak kortisol. Padahal kortisol ini musuh bebuyutannya hormon tidur. Jadi tujuan kita adalah mematikan sinyal bahaya itu. Teknik simpel kayak tarik napas yang dalam dan pelan, meditasi singkat atau peregangan ringan, itu adalah cara kita bilang ke tubuh, oke, semua aman, kamu boleh istirahat sekarang. Langkah ketiga ini soal musuh tidur yang mungkin lagi Anda pegang sekarang. Yap, gawai kita. Cahaya yang keluar dari layarnya itu ternyata secara aktif menyabotase kemampuan alami tubuh kita buat istirahat. Gini cara kerjanya secara sederhana. Kalau di alam, cahaya matahari sore yang mulai kemerahan, itu kasih sinyal ke otak kita buat produksi melatonin. Nah, melatonin ini hormon yang bikin kita ngantuk. Tapi, cahaya biru dari layar HP, laptop, atau TV itu melakukan hal sebaliknya. Cahaya biru itu nipu otak kita, bikin otak mikir kalau hari masih siang. Akibatnya, produksi melatonin dihentikan. Itulah kenapa kita jadi merasa tetap on dan waspada, padahal badan udah minta istirahat. Oke, selanjutnya mari kita bahas tentang suplemen. Penting banget nih, kita harus melihat suplemen ini bukan sebagai pil ajaib, tapi lebih sebagai bantuan kecil yang lembut untuk mendukung proses relaksasi alami tubuh. Biar nggak salah paham ya, ini tuh bukan obat tidur. Anggap aja suplemen ini sebagai tim pendukung buat relaksasi. Contohnya, magnesium. Dia itu dikenal sebagai mineral relaksasi karena bantu banget meredakan ketegangan otot. Sementara itu, kalsium dan vitamin B kompleks bisa bantu menenangkan sistem saraf kita. Ingat ya, mereka ini cuma pendukung rutinitas tidur yang sehat, bukan jalan pintas. Langkah kelima ini kedengarannya agak aneh ya. Buat bisa istirahat nyenyak di malam hari, kita justru harus aktif bergerak di siang hari. Tapi hubungan antara aktivitas fisik dan tidur berkualitas ini sudah terbukti sangat kuat.
Dan kabar baiknya, Anda nggak perlu lari maraton kok. Cukup jalan kaki cepat selama 30 menit, 3-5 kali seminggu, itu sudah sangat efektif. Olahraga itu bantu lewat dua cara. Secara fisik, dia memperbaiki metabolisme tubuh. Nah, secara mental, olahraga itu salah satu cara terbaik buat membakar habis hormon stres yang numpuk seharian. Jadi, jalan pikiran kita bisa lebih bersih dan tenang pas malam hari. Oke, kita udah tahu apa aja yang harus dilakuin. Sekarang, nggak kalah penting kita harus tahu apa aja yang wajib dihindari. Yuk kita lihat beberapa musuh tidur yang seringkali nggak kita sadari. Ada dua penyabut utama yang mesti kita waspadai. Pertama, kafein. Ingat ya, kafein itu nggak cuma ada di kopi, tapi juga di teh, soda, minuman berenergi, dan bahkan coklat. Efeknya itu bisa bertahan di tubuh kita berjam-jam. Kedua, beberapa jenis obat-obatan. Kalau Anda merasa obat yang lagi Anda konsumsi bikin susah tidur, penting banget buat konsultasi sama dokter ya. Jangan pernah menghentikannya sendiri. Oke, kita udah bahas kelima langkahnya. Sekarang, yuk kita satukan semuanya menjadi sebuah rencana aksi yang gampang banget buat diingat. Nah, ini dia rangkumannya. Kelima langkah ini itu satu paket lengkap yang saling mendukung. Makan yang baik dan olahraga itu mempersiapkan tubuh Anda buat istirahat. Sementara itu, menjauhkan gawai dan menenangkan pikiran itu mempersiapkan mental Anda. Ini adalah pendekatan yang menyeluruh untuk menciptakan kondisi yang paling ideal buat tidur yang berkualitas. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda. Bukan lagi apa yang harus saya lakukan, tapi langkah mana yang bakal saya coba malam ini. Nggak perlu melakukan semuanya sekaligus kok. Pilih satu aja yang paling mungkin Anda lakukan. Langkah kecil pertama Anda malam ini bisa jadi awal dari pagi yang jauh lebih segar besok. Selamat mencoba.